kamu ngerasa beban gak sih setelah menikah istri itu nggak kerja gitu? Ya, dibilang beban ya enggak, ya kan. Tapi kalau balik lagi, kalau kondisi ekonominya si suaminya settle, ya kan, istri nggak kerja, ya bagus-bagus aja, ya kan, nyaman-nyaman aja. Cuma kan jadi masalah kalau udah sama istrinya nggak kerja, ya kondisi ekonomi suaminya pas-pasan, gajinya UMR, istri kerjaannya masukin keranjang mulu ke Shopee itu. Tapi kan ada beberapa suami juga yang dia emang ngerasa pas-pasan, tapi dia pengen istrinya tuh di rumah, nggak mau kerja. Itu gimana? Iya, bener. Aku juga pengennya mah udah kamu di rumah nggak usah kerja, ya. Yang penting itu udah tahu nih suami pendapatannya berapa, kebutuhannya apa aja. Nggak usah ngomong ntar aku ulang tahun beliin tas yang ini ya, ntar aku ulang tahun makan di sini ya, beli kue yang ini ya. Cekek aja itu laki lu. Ntar aja kalau suami memenuhi keinginan istri, istri balik lagi nanya, kamu duit dari mana? Hah? Duit boleh nyuri, duit boleh judi, duit boleh ini. Curiga suami udah berusaha nih memenuhi keinginan yang gak jelas si istri, udah dipenuhin, dicurigain, kan gak jelas. Coba, hah? Tapi giliran suami tidak memenuhi karena memang kondisi ekonominya tidak memungkinkan, si istri bilang apa? Atau si cewek bilang apa? Buat istri nggak ada usahanya sekali, nggak ada effortnya. Apa? Kebiasaan perempuan begitu. Hah? Nggak suka sama penolakan, tapi giliran dikasih banyak pertanyaan. Dari mana? Segala macam. Ya wajar lah, ya nggak sih, wajar. Kalau istri nanya tuh wajar nggak sih? Takutnya kan suami melakukan hal-hal yang melenceng atau gimana. Jadi wajar aja kalau perempuan tuh memastikan dari mana sumbernya gitu. Ya, banyak cewek termasuk kamu itu nggak bisa ngebedain mana pertanyaan, mana tuduhan. Rata-rata cewek itu bertanya sambil menuduh. Jawaban yang diinginkan adalah jawaban yang ada di otak. Itu cewek. Cowok jawab A, B, C. Ah nggak mungkin, bohong kamu. Cowok udah jujur, masih salah. Giliran cowok bohong dan ketahuan sama si cewek, tuh kan, bener. Pilih aku bener, gini. Iya, serba salah. Cowok tuh serba salah, terutama yang ekonominya pas-pasan. Tapi wajar gak sih emang semua cewek kayak gitu? Gak sih harus apapun itu harus spesifik gitu loh? Iya bener, spesifik. Sekarang kalau cowok udah ngomong apa adanya, jujur, terbuka, spesifik, sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, istri atau nih perempuan masih nggak percaya, terus harus ngapain si cowok? Ya kan mungkin dia ada trauma yang masa lalu yang pernah dia udah ngerasa oh ya udah gue percaya, tapi ternyata dikhianatin, makanya dia tetap kayak kekeh, ya lu harus jujur gitu. Iya, tapi dengan tuduhan-tuduhan dari si cewek, si cowok jadi punya trauma. Yang tadinya nggak punya trauma, jadi punya trauma. Sama dong. Ya itu, nah kalau sama-sama trauma, tinggal nunggu stresnya doang berdua. Ayo, Jadi kamu stres sama aku. ya berjalan menuju. Jadi kan gitu. Kadang gimana ya, cewek atau yang udah berumah tangga, istri, kadang dia itu nggak mau tahu suaminya di luar kenapa, ngapain aja buat mengusahakan kebutuhan di rumah, memenuhi keinginan istrinya. Kan perempuan jarang mau tahu. Sekalipun dia nanya, si cowoknya, si suaminya cerita,
paling cuma jawab dengan kata-kata yang pasaran. Oh ya udah, oh kasihan banget kamu, tapi dalam hati ya udah sih biasa aja. Itu ntar giliran suami pulang nggak bawa apa-apa, ngapain lu keluar kalau nggak bawa apa-apa, mending di rumah aja, kan gitu. Ntar giliran suami pulang bawa sesuatu buat istrinya, selain istri itu bahagia, tapi abis itu ada pertanyaan, uang dari mana, ini dari siapa, ya tadi keluar tuh ngapain, kok bisa pulang bawa ini, sedangkan kamu kan bawa uang cuma sekian, ini dari mana? Ya kan wajar, kayak tadi yang aku bilang, wajar kalau perempuan tuh nanya kayak gitu, dia mau tahu sumbernya dari mana. Ya wajar, betul. Ya bagus kalau misalnya itu dari hal-hal yang positif, tapi kan kalau negatif kan kita nggak tahu, makanya kan cewek wajar aja nanya kayak gitu. Ya wajar, betul wajar. Ini si cowok udah jawab nih, oh tadi aku habis dapat bonus dari kantor, aku dapat hadiah dari ada acara di kantor atau di ini, atau tadi ada nolongin orang di jalan terus dikasih uang, makanya uangnya dibeli ini. Nah setelah dijawab itu jujur, itu si suami jujur nih, jawab jujur. Istri masa pasti jawab lagi, masa sih kok kamu nggak ngomong kalau ada acara di kantor, masa sih zaman sekarang ada orang yang mau ngasih duit ditolongin di jalan, pasti gitu. Terus gua sebagai suami atau sebagai cowok harus jawab apa lagi? Dijawab jujur masih nggak percaya, nggak dijawab jadi masalah. Ya tapi kan kalau misalnya jawabannya masuk akal ya mungkin ya udah, Ya, pertanyaannya sampai situ aja. Itu kan bahasa sekarang. Kemarin pada saat kejadian nggak begini jawabannya. Ayo terus sampai ente dapat jawaban yang diinginkan. Ayo, makanya laki-laki lebih baik diem, karena ketika dijawab itu merembet, pertanyaan apa aja dibahas, ya yang keluar dari topik itu keluar semua tuh pertanyaan. Tapi tunggu dah, aku mau nanya, banyak statement orang bilang ya laki-laki itu cuma dua, kalau nggak selingkuh ya bajingan, tuh bener nggak sih? Kalau persepsi itu ada di otak cewek, ya terus diyakini, kenapa masih banyak cewek yang minta dinikahin sama cowok? Kalau pilihannya cuma dua, kalau nggak selingkuh brengsek atau bajingan. Makanya mau nanya itu bener nggak kayak gitu? Kamu nih kamu sebagai cowok gitu. Iya mana ada, tetap ada cowok yang bajingan, cowok yang selingkuh. Tapi balik lagi, cewek yang bajingan sama cewek yang selingkuh banyak nggak? Banyak sih. Ya banyak, berarti sah nggak kalau dibilang cowok yang bilang cewek itu pilihannya cuma dua, kalau nggak matre bajingan. Realistis nggak sih kalau matre? Realistis matre, tapi ke siapa dulu? Kalau memang lu sebagai cewek pengen matre, pengen beli barang yang mahal-mahal, makan yang mahal-mahal, jalan-jalan yang mahal-mahal, nyari cowoknya jangan yang UMR, tapi yang menengah ke atas.